Hati-hati Yus, di situ kan suka banyak orang nemuin ya misalnya hal yang gaib lah gitu, bangsa jin yang gitu lah suka diganggu. Kamu sampai nunjuk-nunjuk, kamu jangan ganggu saya. Nah, jala kan sejalan sama jala, hati-hati itu di sana tuh ada jin. Nah, di pojok katanya gitu. Atau katanya pengen ke papa terus, katanya ada yang kuat diserang terus. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di All About Mystic. Jumpa lagi sama aku Gina Salsabila. Nah, jadi di video All About Mystic ini aku bakal ngobrol-ngobrol tentang berbau horor lah gitu ya. Nah, untuk video pertama ini aku sedang bersama papaku. My dad. Jadi kenapa aku ajak papa untuk bikin video ini, karena papaku tuh punya pengalaman yang cukup banyak lah ya dengan berbau horor itu gitu. Jadi makanya aku di sini mau ngobrol-ngobrol sama papa tentang pengalaman mistiknya. Nah, jadi papa aku ini sebelumnya pernah pesantren ya, Pak ya? Iya, pernah. Pernah pesantren, mulai masuk tuh tahun berapa? Tahun 1982, Bapak. 1982 ya. Jadi, Desember ya, bulan Desember. Oke, jadi udah cukup lama ya. Nah, jadi papa tuh masuk pesantren. Di pesantren itu mulailah pertama kali mendapatkan pengalaman mistik. Apa sebelumnya udah pernah? Sebelumnya belum sih. Sebelumnya belum pernah sama sekali. Belum. Melihat juga belum pernah. Melihat itu belum pernah juga sih, belum pernah. Justru ketakutan dulu hal yang begitu. Jadi termasuk penakut juga berarti? Iya, penakut banget dulu lah hal yang gaib gitu kan. Oke, jadi pas awal mula masuk pesantren itu mulai tuh ya dapat banyak pengalaman-pengalaman horornya tuh ya. Ada lah. Nah, untuk pengalaman pertamanya nih Pak, ketika Papa masuk pesantren, hal pertama yang Papa alamin itu melihat atau merasakan atau apa? Waktu itu melihat langsung, melihat. Jadi bukan merasakan, jadi justru melihat. Jadi kayak kejadiannya, bukan kayak memang kejadian nyata gitu. Melihat begini aja, gitu. Berhadapan itu lah. Wujudnya tuh benar-benar apa sih, jelas atau? Iya jelas. Jadi pocong juga tengah malam waktu itu gitu. Nah, coba Pak ceritain kejadiannya kayak gimana gitu. Jadi pada saat di pesantren itu di Jawa Timur ya. Nah, tahun 1982 pesantren. Nah, di situ kan tiap kobong tuh artinya kamar itu, per kamar tuh ada yang satu kamar itu ya ukuran 3x3 lah kurang lebih. Ada yang 5 orang, 7 orang, 8 orang dan sebagainya gitu kan, macam-macam. Jadi satu kamar itu berapa orang? Dari berbagai daerah, kebetulan dari papa itu kan dari Bandung kebanyakan, kan ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, atau DKI Jakarta. Tapi luar Bandung juga ada? Ada banyak, luar Jawa juga banyak. Yang di kamar papa? Di kamar papa mah enggak, kebetulan yang kamar papa itu cuman dari kebanyakan di Jawa Barat, orang Sunda lah gitu kan. Karena di situ kan ada perkumpulan juga kan, kalau Jawa Barat ada namanya HISPA, Himpunan Santri Pasundan gitu. Nah, pertama pengalaman papa itu pada saat kan kalau di sana belajar, kalau di kamar itu kan belajar itu kita nggak bisa karena banyak orang ya, akhirnya belajar di madrasah. Kebetulan dari kamar ke madrasah itu dekat, cuman berapa ya, 10 meteran lah gitu. Sedangkan di madrasah itu memang kata senior tuh dulu kan, terutama ada orang DKI ngomong gitu ke bapak teh, hati-hati Yus, di situ kan suka banyak orang nemuin ya misalnya hal yang gaib lah gitu, bangsa jin yang gitu lah suka diganggu. Saya bilang selama berapa hari terus kesana kemari kan nggak ada apa. Karena kan papa ke sana itu, saya bilang saya ke sana untuk belajar, bukan untuk nemuin hal yang demikian itu. Oh ya, cuman hati-hati aja lah. Udah, seorang sering gitu kan.
Nah, pada suatu ketika malam itu jam berapa ya? Jam 11 ya kita belajar di situ kan. Betul bangku sekolahnya tuh kayak dulu itu bangku yang panjang itu kan. Bangku yang panjang. Nah, ada teman saya teman papa dari Tasik, ada terus dari Cirebon. Ada dari Cirebon itu sahabat papa. Papa tidur di atas sambil belajar dulu. Malam itu sekitar jam 11. Terus waktu berjalan jam 12, nah setengah 1 tuh kayak udah mulai ngantuk gitu kan, tapi pas mau tiduran, teman juga tiduran di situ. Ada yang di bawah di lantai, cuman pakai tikar lah gitu tidurnya, pakai alas tikar kan di bawah banget di bawah papa. Nah udah gitu pas kok suasananya sunyi senyap gitu kan, kok beda nggak ada apa, wah baru ingat kata-kata teman, wah jangan-jangan nanti itu ada yang begitulah ya, yang gaib. Udah tapi nggak kesana, biarin aja lah, udahlah tidur aja. Pas tidur mau tidur nengok ke kanan itu kan teman itu kan lagi tidur di bawah itu. Papa balik lagi kiri, udah gitu penasaran, lihat lagi ke kanan bawah, kok pocong gitu kan, jadi pocong aja. Tapi sebelumnya memang teman papa di teman papa pada ngobrol situ. Ngobrol biasa kan sebelum tidur ya kan kita ngobrol dulu, terus belajar masing-masing belajar gitu kan. Dia tidur dulu ya. Kita pada tidur aja, tapi dia tuh udah terlelap tuh yang di bawah. Nah papa kan susah tidur itu, kalau tidur itu kan nggak langsung pas tidur tuh nggak bisa langsung tidur, kadang setengah jam. Prosesnya dulu lagi. Lama banget nah. Terus. Nah setelah itu lihat ke kanan, loh kok jadi pocong. Lalu ke kiri, pas ke kiri ingat, wah jangan-jangan ini gitulah kan ya yang dikatakan oleh teman tapi papa emang itu. Tapi emang bilangnya ada itu. Ya bukan pocong aja, adalah berupa macam-macam aja. Jadi tidak selalu itu gitu, nggak seperti itu. Kebetulan wujudnya itu yang dilihatin itu. Pocong aja, pocong tuh kain putih gitu biasa pocong. Nah udah gitu papa kaget, wah ingat, wah udah aja langsung bantal diangkat nih, taruh bantal, buku-buku, terus selimut digulung satu jadi satu kan. Akhirnya papa loncat aja, ngeloncatin teman itu yang lagi tidur. Si yang buntelan itu di apa ya? Dipegang, mesti dipegang. Biar kabur keluar. Mau kabur, mau loncat tuh lari aja kan langsung. Nah, dan itu bukan mimpi, itu kenyataan gitu kan. Pas lari langsung. Nah, itu si pocong tetap ngejar. Jadi jarak sekitar dari lantai, dari tanah itu 10 sentian lah kurang lebih ngejar, tapi kayak ada dipan di situ, dipan. Jadi tidur di dipan dia, cuman tidak nempel ke tanah. Oh, maksudnya dia sambil ada barang gitu di bawahnya apa? Dipan kayak seperti dipan. Beralaskan dipan si pocongnya itu. Terbang gitu. Iya, tidur ngejar jadi gini. Dia sambil tiduran. Tidur pocongnya pocong tidur. Enggak berdiri gitu. Enggak, tidur dia masih tidur gini. Tentang gini tapi ngejar papa gitu kan. Papa lari. Wah, udah gitu papa lari karena itu waktu itu jam 12:30-an lah kurang lebihnya. Lari, dia ngejar tapi dia di bawah terus yang ngejar. Nah kebetulan di tembok itu pembatas itu kan ada roster, dia tembus. Roster itu tembok juga yang berlubang-lubang, itu roster tembok yang berlubang-lubang untuk angin itu kan, ventilasi. Terus dia ngejar. Akhirnya apa-apa kan pas mau masuk ke kamar itu kan ada koridor gitu ya, sekitar 1 meteran lah ya, 1 meter lebih lah, 1,20 meter. Nyandar dulu kan di depan pintu kamar itu, nyandar di tembok sambil megang buntalan itu kan, bantal semua, buku dipegang sama selimut begini. Pas dia ke kiri, dia ngejar kan, tembus tuh. Nah pada saat itu mau naik kan, tadinya mau ditangkap aja lah gitu kan. Mudah-mudahan ada apa kan, mau bapak tangkap. Tapi pada saat ya karena kita udah ngantuk, boro-boro ingat doa-doa kan. Nah ya mah belepotan aja, aduh gimana, akhirnya buka pintu, tutup pintu kamar bapak. Pintu kamar tutup lagi, terus disandar dulu kan, jadi udah ditutup pintu, langsung nyandar ke pintu itu, disandar masih sadar. Nah teman-teman yang satu ruangan itu kamar itu masih pada tidur mereka. Nah udah gitu dari luar pintu tuh ada yang hey ya. Jadi Noel gitulah ke bapak pakai tangan ini yang ke bawah kiri begini, nembus dia. Hey pas lihat ke kiri langsung mungkin situ papa pingsan, itu namanya pingsan. Nah ingat yang biasanya kan di sana kan papa kan waktu itu di situ ketua kalau nggak salah ya,
Ketua Himpunan Satripa Sunda. Nah, di situ ada yang ini dibangunin kan, biasanya papa yang suka bangunin sebelum subuh. Nah, itu anak-anak ngebangunin. Bangunin, mang, karena mang teh akang kalau istilah panggilnya mang, bangun. Pas bangun dah, mang tumben kok kesiangan gitu kan. Bilang, jam berapa? Di lantai. Di lantai, pingsan itu mungkin saya seumur hidup baru itu yang namanya pingsan. Nah, nggak ingat apa-apa, pas kata, wah ini subuh dicariin kok mah tumben, kenapa bisa begini? Nah, diceritain semalam gitu, anak pada ketawa gitu kan. Nah itu pengalaman papa dulu, jadi benar-benar nyata, tapi memang yang namanya di pesantren itu sudah terbiasa suka ada yang gaib-gaib itu, mungkin diambil hikmahnya yaitu mungkin kalau nanti kita pulang ke rumah, suatu saat pulang ke rumah, nanti kalau misal ketemu yang gaib atau jin dan sebagainya, kita takut kaget asa gimana gitulah ya, yang mananya santri asa terlucu lah gitu kan, masuk santri sih takut sama jin gitu kan, semacam tentara polisi gitu kan, lihat senjata atau ada dengar tembakan takut, atau misalnya dokter ahli bedah lihat darah dia takut atau pingsan kan nggak lucu. Jadi mungkin itu pembelajaran, diambil hikmahnya itu kan. Jadi biar terbiasa. Nah itu jadi biar terbiasa, udah terbiasa lihat yang dulunya itu, jangankan lihat begitu kan ngeri, dengar aja ada kesek-kesek dikit aja, takutnya bukan main kan. Gitulah pengalaman pertama papa gitu kan, melihat yang gaib itu, masa ya pocong gitu di situ. Tapi sebelum papa lihat, papa udah tahu belajar doa-doanya apa belum gitu? Nah belum sih, tapi itu kan yang alami atau yang biasa, yang itu pakai ayat kursi aja kan, biasa gitu kan. Cuma pada saat lihat gitu mah kan kita gimana ya, dengan spontan lihat begitu makan baru-baru inget doa, waduh yang ada papa juga kaget dan ya ada takut juga jelas lah, makanya lari pertama kali itu jarak papa masuk pesantren ke yang lihat itu berapa lamanya ya, aduh situ nggak ini bertahun-tahun dulu gitu apa ada sih setahun kurang lebih itu ya, setahunan lah, setahunan ada kurang lebihnya segitu sih lah, gitu mah. Jadi emang kalau pesantren itu tuh emang dari kiainya emang sengaja atau emang ya mungkin Allah aja gitu memperlihatkan santri-santrinya? Ya itu sih mungkin udah gimana ya, suatu hal yang lazim lah ya. Mungkin kalau di pesantren itu ya begitu sih. Kalau disebut sengaja juga, walau alam bisawab nggak mungkin lah, nggak sengaja. Cuman memang mungkin ya udah gimana ya, udah biar berani aja ya santri-santrinya. Jadi udah merupakan hal yang biasa aja di pesantren itu. Mayoritas ada. Nah nanti kan biar terbiasa nanti lama-kelamaan gitu pulang, ternyata memang benar gitu kan. Pulang ke Bandung tuh gitu kan banyak itu itu kan, itu yang pertama gitu kan. Yang keduanya juga di situ, cuman bukan di dalam pesantren tapi di luar pesantren gitu, di tempat kos-kosan yang 2 kali. Kos-kosannya siapa? Teman kalian apa kan di dalam ya. Teman kebetulan di kos ada orang Bogor itu kan, kiai sekarang kiai haji gitu, mukhlis, jadi saya itu di Bogor. Nah papa ke sana karena nggak enak badan, ada sakit, akhirnya sama teman orang Bogor, ada almarhum sekarang ya. Nah kita ke sana gitu kan, nginap di situ aja, yuk nginap aja di situ karena kan gede di situ. Nah orang-orang kampung situ juga nggak berani ke rumah itu, orang tetangga sebelah, jadi karena udah terkenal di situ kan gudangnya itu banyak lah. Itu rumah kosong. Sebetulnya kosong, cuman diisi oleh santri-santri kos gitu kan. Kebetulan yang punyanya juga kan kiai juga kayak situ. Jadi udah terkenal angker gitu. Situ tetangga-tetangga pada bicara tuh gitu kan. Bahkan katanya kan situ ada depan pohon itu ada depan rumah itu halaman itu ada pohon mangga gede. Dan situ katanya kata penduduk itu suka ada kuntilanak gitu kan, suka ada kuntilanak. Sampai pernah memberikan ini lampu bohlam, tolong deh ya ini nyalain lampu katanya. Emang kenapa Pak? Ya gitu katanya, suka sering
memperlihatkan diri gitu kan. Jadi nggak ada yang berani lah nginjak tanah halaman rumah itu gitu loh. Nah setelah itu kita sama temen tuh tiduran biasa aja, tidur lagi. Teman kita di bangku karena lagi sakit itu ada dipan yang seginilah tingginya. Nah teman di lantai juga satu kamar itu mah kan. Nah pada saat mau tiduran gini ya mana lagi sakit kan ya. Nah udah gitu atau di atas pintu itu kan ada jarak, ada tembok di bawah plafon itu. Tahu ada seorang perempuan kan seginilah memperlihatkannya badannya itu kan ke atas gitu. Darah apa gimana? Enggak, emang cuma segini aja diperlihatkannya karena kan jaraknya juga kan pendek. Udah gitu dia pakai ini ikatan. Nah udah gitu dia memperlihatkan diri gini, jadi bukan mimpi, langsung dia ngomong, kamu sampai nunjuk kamu jangan ganggu saya. Nah, dia ngomong ini saya mau Ana. Dia ngomong, ternyata dia terus sudah itu lihat barang saya pada saat sebelum itu makan tembok aja kelihatan, tapi pada saat itu kayaknya sama dia diperlihatkan itu ternyata dia ada bambu runcing sama topi yang itu, topi kayak dudukui apalah, topi yang mau ke sawah gitu kan. Nah yang kayu-kayu anyaman itu yang bulat itu bulat muncung gitu kan ya. Jadi si topinya begini, si bambu runcingnya begini dulunya itu. Nah mungkin kesenggol-senggol karena di situ tuh taruh kastop tuh gantungan baju anak-anak yang itu di atas ya bukan di sebelah temboknya itu. Sebelahnya. Nah jadi mungkin ke senggol gitu kan, karena kita secara kasat mata nggak ada, secara kasat mata kan nggak kelihatan apa-apa kan, itu barang gaib. Tapi pada saat itu sama dia diperlihatkan, jadi langsung ini miring gitu loh, kedudukannya tadinya mungkin gini, jadi miring gini. Nah ini marah dia, wah kamu itu papa baca ayat kursi bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa qul a'udzu birabbinas, Allahu la ilaha qul a'udzu birabbinas. Tadinya lagi dia. Akhirnya loh, astagfirullah, tenang. Itu mau ngebangunin teman itu, almarhum namanya Husain lah ya, Husain. Mau ngebangunin itu nggak bisa gerak sama sekali, kaku nggak bisa apa-apa, gerak, nggak bisa. Nah setelah itu tunggu aja terus, wah sampai keringatan, mana panas karena udaranya di Jawa Timur kan. Udah gitu berdoa, baca ayat kursi juga, belepotan kan, tenangkan dulu, setelah tenang baru baca ayat kursi kan, sampai tamat. Setelah tamat tiupkan, baru dia hilang. Nah dari situ papa lemas, wah haheho itu si nafas itu kan. Ya itu karena kedua kali itu gitu. Tapi wujudnya perempuan sampai itu maksudnya samar-samar apa jelas? Jelas banget. Sampai detik ini juga, di samping namanya juga hafal kan, namanya itu Mu'anah. Terus mukanya juga hafal juga lah, gitu. Agak kotak si mukanya tuh kan. Mukanya kan tidak menyeramkan, biasa gitu, muka biasa, muka kayak manusia, karena itu mungkin dia dulu meninggal itu dia mungkin pahlawan kali ya, gitu kan, pejuang dulunya, karena di situ dia punya bambu runcing, seperti lihat kan bambu runcing sama topinya dia itu, gitu, tongkat topi lah kayak bambu runcing rupanya, gitu. Terus setelah kejadian itu tetap masih di daerah pesantren apa? Ya pulang pergi ya setelah sembuh mah papa. Sebelumnya itu setelah itu kan diceritain ke teman gitu. Di situ 2 kali kejadian papa juga, di situ ada. Ada lagi. Jadi setelah yang kejadian kedua di situ ada lagi. Ada lagi tapi di luar kamar itu gitu kan. Nah, itu kan kejadiannya teman yang dari Tasik. Jadi papa teman dari Tasik, terus teman dari Bogor, ada almarhum lagi sekarang, Kiai juga itu. Terus sama papa bertiga tidur. Nah, si teman yang di Tasik ini pada saat malam tuh katanya dia diomongin sama teman yang di tengah itu, yang dari Kiai Bogor itu. Jala kan si jalan sama Jala, hati-hati itu di sana tuh ada jin. Nah. Di pojok katanya gitu. Terus dikekep kan si teman papa teh yang dari Tasik itu oleh yang teman yang dari Bogor. Nah,
udah kekep akhirnya teh gitu kan, karena yang takut. dikasih Yang ngasih tahuan, oh. yang ngasih tahunya ngekep gitu kan. Iya. Itu hati-hati sambil ngekep. Nah, itu malam tuh kan pada tidur. Apa dia maksudnya ngelihat apa? Nggak, tahu aja di situ ada dikasih gitu. tahu dia. Nah, pas paginya ngobrol-ngobrol, ternyata yang teman dari Bogor itu tidak ngomong apa-apa gitu kan. Ternyata ya ngekep itu ya mungkin jin itu. Jadi jin yang ngekep itu kan, yang berupa teman papa yang dari Bogor itu. Berarti gitu. Ada padahal di belakangnya dia gitu. Tapi memang di situ mungkin tempatnya posisinya dia ngasih tahu juga di situ pojok katanya gitu. Jadi memang sering banget sih itu, udah banyak banget lah, tapi udah lama kelamaan kan udah nggak aneh lagi sih. Itulah pengalaman Papa. Pertama Papa bisa mengobati orang nih yang entah kemasukan entah apa, itu kapan? Itu pas sudah pulang. Itu sebetulnya Papa nggak bisa ngobatin, cuman mendoakan lah ya, kan yang menyembuhkannya itu kan Allah lah ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan izin Allah gitu kan, syariatnya, hakikatnya izin Allah, syariatnya kan melalui Papa gitu kan, dengan doa ya alhamdulillah gitu kan. Memang pada saat itu paman yang sakit itu udah berapa tahun ya, udah sakit-sakitan lah gitu. Panjang lah ceritanya. Jadi sakitnya itu jadi kayak herpes gitu kan, dibawa ke rumah sakit, sebulan di rumah sakit, setelah pulang udah sembuh, baru nyampe rumah itu sih kan, di rumah paman itu ada itu, kemudian paman itu rumahnya berdekatan dengan rumah Papa itu yang sederhana itu. Nah, di situ baru sejam dia duduk di ruang tamu, diam. Nah, itu si lampu gantung itu muter. Langsung jatuh sakit lagi. Pas ketika itu sakit. Maksudnya lagi. Lampu gantung muter. Kan lampu gantungnya muter sendiri, lampu gantung. Papa kan. juga ngelihat. Enggak, ini kata-kata anak-anaknya, iya. kata keluarganya gitu kan, muter. Nah, akhirnya tiba-tiba jatuh sakit lagi kan, bawa sakit lagi, terus gitu bawa ke dokter, ke rumah sakit lagi kan. Nah, setelah itu pulang lagi dari rumah sakit. Nah, ceritanya itu saya singkat cerita, pada saat sakit itu almarhum paman itu datang ke rumah sama istrinya, ke rumah, terhalang satu tembok aja. Tapi jalan pelan banget, nggak bisa. Jadi si apa itu kepala itu sakit, jangan kesentuh, kena angin juga dia menjerit sakit, nggak kuat. Jadi jalan pada satu tembok ini dengan rumah Papa itu ya, rumah orang tua. Nah, itu jalan dia setengah jam gitu kan. Padahal dengan kalau normal itu 5 menit 3 menit juga udah nyampe gitu kan. Tapi karena beliau sakit, jadi pelan jalan, diantar sama istrinya datang ke rumah gitu kan, datang ke rumah. Nah, setelah itu dia tahu katanya pengen ke Papa terus, katanya ada yang bisik harus ke Papa, minta air doa kan. Tapi emang Papa nggak dikasih, dan emang nggak bisa apa-apa, nggak bisa, daripada ngebohong. Saya bilang nggak bisa lah, Mang punten, saya bilang gitu kan. Waktu itu kan ngomong Sunda, jadi Mang ya abdi tetiasana naon. Nah, dia ngomong duka tuh dasan, sedangkan panggilan Papa itu Hasan ya. Duka tuh dasan ngajak ka dieu wae, kedah ka dieu cenah. Saya bilang, "Lah kumaha da abdi teh tiasa, Mang." Nah, dia tuh dengan sedih ngobrol aja, udah ngobrol, tidak Papa kasih minum air doa kan. Dia tuh udah disuguhin apa, ya pulang lagi kan. Nah, kedua kalinya selang berapa hari lah, lupa lah, datang lagi ke sana, ke rumah kan, gitu lagi sama, nggak dia Papa kasih gitu, nggak dikasih sama sekali. Nah, cuman pada yang pertama tadi sempat ngasih air? Enggak juga, dikasih air suguhan biasa gitu iya. kan, kalau ada tamu kan. Iya, nah, setelah itu pas Papa lagi sampai kedua kalinya juga tetap tidak Papa kasih kan, yang kedua kalinya. Nah, setelah itu baru setelah Papa sholat isya gitu ya, ada sama kakak Papa yang almarhum juga, sekarang udah almarhum. Nah, sama kakak Papa itu Papa ini apa, zikir. Setelah isya itu
ada yang ngebisikin obatin itu asik menjadi obatin tuh paman papa itu harus diobatin. Tahu ada yang bisikin gitu, ya papa langsung ke ngobrol dengan kakak kan, ngobrol dengan kakak gimana, ya udah ayo atuh kita ke sana, ayo ke sana. Sebelumnya papa minta izin dulu ke mama nih, ke Mih kan, Mih mau gini-gini, mau ngobatin ini, ada yang nyuruh gini nih istilahnya. Nah kata Mih, hati-hati San, gitu kan, soalnya adik Mih juga kan yang kiai ya, kiai besar itu, terus kebetulan istrinya juga ya istilahnya orang bisa lah ya, orang pintar, orang istrinya nggak kuat, katanya diserang malamnya. Sempat ngobatin serang, jadi nggak kuat, diserang terus. Nah akhirnya yang nggak tahu tuh Mih mendoanya dari Mih lah gitu kan. Nah setelah itu papa ke rumahnya aja, ke rumahnya. Nah beliau paman itu almarhum sekarang ya, lagi sholat, lagi sujud gitu di kasur itu, dia sholat. Nah papa tentu nggak tahu, papa juga kayak yang menggerakkan aja itu, mungkin dengan izin Allah. Udahlah Bayan sebelah duduk aja, udah sholat udah duduk. Sebenarnya diberhentiin. Ya pada saat itu memang dia udah mau berhenti, udah ini. Cuma sebenarnya Mang Bayan, saya bilang ya Mang tadi sholat itu kayaknya nggak benar ya doanya. Tapi dia ngomong kaget, iya justru sujud itu bukannya subhanallah bihamdi, bukan begitu katanya, tapi justru seolah-olah ya maaf istighfar sebelahim. Jadi kayak maki Allah gitu, karena diganggu teh kan gitu. Itulah ya mungkin nantilah nextnya lagi diteruskan gitu lah. Ya justru yang mulainya sering-seringnya tuh setelah ngobatin paman gitu loh. Setelah ngobatin paman itu mulai sering ketemu dengan yang gitu dan sebagainya lah, bla 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 lah, yang lainnya gitu itu. Dan ini pengalaman ini insya Allah ya, ini pengalaman yang nyata, jadi bukan rekayasa gitu kan. Ini memang pengalaman yang benar-benar nyata gitu kan, pengalaman yang dialami oleh papa. Tapi kan ada ya kayak misalnya orang yang nggak percaya gitu ya, mungkin orang awam lah gitu ya, nggak percaya adanya hantu gaib, hal-hal gaib gitu. Nah itu tanggapan papa gimana? Ada tanggapan? Kalau orang maksudnya gini, kalau yang nggak percaya sama yang gaib, menurut papa itu berarti bukan orang Islam. Kan orang Islam itu hal yang gaib itu kan kita wajib untuk percaya, keimanan, karena itu kan yang gaib itu kayak setan, jin itu kan gaib. Kan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu kan kata Allah kan, tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kan liya'budun, untuk beribadah kan. Kan gitu, untuk beribadah kepada Aku kata Allah. Jadi kalau kita tidak mengakui atau tidak percaya kepada hal yang gaib, nah itu justru orang kafir. Karena kan orang Islam pasti wajib percaya. Semacam kan setan waktu itu kan iblis itu kan ya disuruh sujud ke Nabi Adam waktu di surga, kan dia nggak mau. Nah iblis itu kan gaib itu kan, makanya Allah turunkan. sendiri juga gaib kan. Iya, jadi kalau nggak percaya gaib ya udah itu mah bukan di luar Islam gitu kan. Yang nggak boleh percaya itu kepada dukun, dukun santet atau dukun apa aja lah, yang istilah dukun atau paranormal dan sebagainya. Nah, apalagi tidak berdasarkan Al-Quran, hadis, ya namanya dukun lah ya. Percaya kepada dukun atau percaya kepada jinnya, disuruh percaya adanya jin tuh wajib. Saudara setan dan iblis tuh wajib, kita harus percaya kan itu. Tapi kalau mempercayai jin, misalnya nurut ke jin, nah itu musyrik kan. Apalagi nurut ke dukun, percaya adanya dukun tapi kita tidak boleh mempercayai dukun, biasanya bertanya, nah itu udah musyrik. Sedangkan yang namanya musyrik atau syirik itulah yang dibenci oleh Allah kan, perbuatan atau dosa yang istilahnya tidak diampuni oleh Allah kan. Itulah yang paling dosa paling besar kan, itu ya syirik diantaranya. Yang kedua kan wa ukul walidain, kata Allah kan durhaka kepada kata Rasulullah, durhaka kepada kedua orang tua.
Kan itu kan pernah ada hadisnya apa ya? Akan aku beritahukan kepada kalian semua tentang dosa besar, dosa yang paling besar, yaitu yang pertama yaitu syirik, gitu kan, menduakan kepada Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada ibu bapak. Itu yang paling dosa besar, yang paling besar gitu kan. Itu penjelasan dari Papa kan ya. Jadi kepada hal yang gaib itu kita wajib percaya, tapi bukan berarti kita mempercayai kepada jinnya atau hal gaibnya atau kepada dukunnya. Itu musyrik, nggak boleh sama sekali gitu. Jadi salah pemahaman itu maksudnya kan ya. Wah, nggak percaya kalau jin mah apa istilahnya tidak ada. Nah, itu salah. Jin itu ada kan gitu kan. Asal jangan kita percaya sama si jin itu. Nah, percaya kita justru wajib pada Allah. Jadi gitu. adanya jin itu ada. Ada. Kita harus percaya ada. Ada. Tapi wajib. jangan percaya sama si jin. Apalagi iblis setan, karena itu kan membelokkan kan gitu kan. Itulah istilahnya. Jadi gitu guys. Jadi Papa nggak akan melanjutkan ceritanya nanti aja nanti gitu. lagi Di next ya. part. Next nanti ya. Oke, jadi segitu guys. Jadi tadi ya Papa ada menceritakan pengalaman yang pertamanya, terus sampai pengalaman pertama dalam mengobati orang yang mungkin apa diguna-guna gitu ya. Guna-guna gitu. Jadi nanti kita akan lanjut lagi di next video. Terima kasih buat yang udah nonton. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share juga boleh ya ke siapapun di media sosial kalian. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.